Assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Slamet Mujiono di segmen obrolan kandang sapi. Pada malam hari ini saya dan tim bertamu di seorang yang sangat inspiratif. Dia berkompeten di bidang pertanian dan juga dia adalah seorang yang sangat bisa dikatakan sangat memberi contoh yang baik. Dia adalah seorang pelopor kopi di Jolotigo. Untuk menyingkat waktunya, saya akan panggil ladies and gentlemen, Pak Lasno. Monggo Lasno. Ya. Aduh. Sebelumnya saya minum kopi dulu ya Pak Lasno. Moga. Silakan dinikmati. Pikiran jadi gimana ya? Jadi fresh gitu. Sebelumnya Pak Lasno memperkenalkan lebih dahulu lah. Terima kasih untuk Bang Slamet Mujiono karena berkenan mengundang saya dalam channelnya Iya. obrolan kandang Kandang sapi. sapi. Iya. Sangat luar biasa. Perkenalkan, saya Sulasno, asli dari Jolotigo. Saya sangat mencintai dan suka akan kopi, ya, secangkir kopi, sangat memberi inspirasi. Bagaimana dengan Mas Lam sendiri, sudah mencoba kopi saya? Sudah Pak. Oke. Ya. Itu rasanya itu langsung, pikiran itu langsung fresh Pak. Karena kan kemarin-kemarin kan ada kegalauan lah, tingkat rendah. Ya, dan semoga setelah ngopi tidak jadi jomblo Iya, lagi. amin. Amin. Ini ngomong-ngomong ya Pak, ini masih disibukkan apa ini Pak? Kesibukan saya sekarang ini kan lagi musim petik kopi, Mas, ya. Kopi. Saya sebagai seorang pecinta kopi sedang mempersiapkan untuk punya stok kopi. Jadi ketika musim kopi ini ya saya beli kopi dari petani, kemudian saya proses, saya olah untuk menjadi yang seperti saya inginkan. Wah, Mas. amazing. Nah gini Pak, dari Pak Lasno itu kan sudah terkenal di kalangan masyarakat itu soal kopinya Pak. Nah ini apa yang membuat Pak Lasno itu minat di bidang perkopian Pak? Sebuah pertanyaan yang sangat bagus ini, Bang Slamet. Yang mendasari saya untuk terjun dalam usaha kopi, ya karena memang saya berada di desa yang mayoritas petaninya adalah petani kopi. Baik di lahan milik sendiri atau mereka yang menanam bekerja sama dengan perhutani di lahan-lahan perhutani. Kita melihat bahwa desa kita itu sangat kaya akan produksi kopi. Nah, itu yang mendasari saya untuk terjun di usaha kopi. Karena ketika kita melihat peluang kopi yang begitu banyak, satu hal yang membuat saya menjadi tertarik adalah karena masyarakat kita baru sampai tahap menanam, memanen, dan menjual ke pasar. Belum sampai pada mengolah menjadi bahan jadi. Begitu. Atau sebuah produknya itu ya, Pak? untuk sampai menjadi sebuah minuman. Begitu lah. Ya. Ini sejak kapan itu Pak? Pak Lasno ya berkecimpung atau terjun di dunia kopi ini Pak? Nanti soal proses atau menjualnya lah gitu. Ya, jadi sebetulnya saya sudah lama pingin terjun di kopi ketika saya diajak oleh teman saya untuk masuk ke Starbucks. Itu tahun 2004-an ya, di Semarang, di Starbucks. Satu cangkir kopi ini tahun 2004 itu 45.000. Wow. Padahal waktu itu di desa kita kopi itu 1 kilo hanya kisaran waktu itu kalau tidak salah 13.000 1 kilo kopi
13.000, dan ketika saya diajak teman minum kopi 45.000 satu cangkir. Nah, itu yang membuat saya kemudian ingin mulai terjun, dan ketika saya diajak oleh teman untuk terjun dalam usaha kopi, ya memang ketika saya ini fokus belum lama sih, baru kisaran hampir 1 tahun ini Oh, saja. iya. Jih. Ya. Kan mungkin kan netizen kan bertanya-tanya, "Nah, ini apa sih jenis-jenis kopi yang diproduksi oleh Bapak Lasno itu?" Nah, gitu. Oke. Saya membuat beberapa produk kopi sesuai dengan yang ada di desa kita, ya, walaupun saya mengambil yang dari luar desa. Misal ini luwak, ini yang luwak, ya. Ini luwak, ini memang murni dari luwak, ya, ini murni dari luwak. Ini kopinya seperti ini, kalau mau dilihat. Oke. Nih, kopinya seperti ini, Mas. Ini murni dari luwak ya, Ya, Pak? ini murni luwak. Ini robusta, ya, karena di kebun kita kan baru ada yang robusta. Jadi ini luwak. Ini memang murni orang-orang di desa kita yang ngambil kotoran luwak dari perkebunan kopi yang di atas gunung. Gunung. Ya, kalau yang di desa-desa nggak ada, tapi di atas gunung. Ini saya beli masih kotoran luwak, kemudian saya proses. Sudah saya roasting, ini saya jualnya sudah roasting seperti ini. Ini luwak, ya. Sangat bernilai Jadi ini yang luwak. Ini paling mahal ini, Mas. Ini luwak itu paling mahal dan kualitas yang paling baik di tempat, ya. Ini kalau saya jual 1 kilonya 550.000. Wow, Masih roastingan. amazing. Ya. Amazing. Kemudian ini ini wine. Ini wine kopi ini, Mas. Ini wine, ya. Kalau wine ini saya beli dari petani kita. Ini saya belinya dari cherry merah, ya. Karena kita harus benar-benar mempersiapkan yang kualitas terbaik. Jadi ini dari cherry merah, ya, kita beli, kemudian kita proses menjadi wine, ya. Ini fermentasinya 1 bulan. Like kalau nggak salah itu kan wine itu kan identik dengan itu loh, Pak. Anggur. Iya, anggur lah gitu. Betul. Karena ini setelah selesai proses fermentasi selama 1 bulan, kemudian kita jemur kering, kemudian kita buat jadi green bean. Ini memang aromanya sudah bukan kopi, tapi sudah seperti anggur. Dan ketika dibuat minum ini lebih cenderung rasa sudah bukan kopi lagi, ya, tapi seperti sirup. Seperti sirup. Iya, rasanya sirup dan aromanya aroma anggur, rasanya juga seperti rasa anggur. Ini wine. Ini saya jualnya 350.000, Mas, 1 kilonya. 1 kilo. Ya. Amazing. Ini 1 kilonya 350 ini. Kemudian ini ada lagi, ini yang Arabica. Kalau Arabica memang tempat desa kita belum ada, ya. Ini Arabica. Ini saya belinya dari Petung Kriono. Ya, ini kalau Arabica lebih cenderung lebih panjang-panjang, kan ini. Kalau Robusta kan bulat, ini lebih panjang. Dan kebanyakan para pecinta kopi itu lebih suka yang Arabica. Arabica, Pak. Karena rasa fruitnya lebih tinggi, juga lebih bagus nih. Ini kalau saya jual 1 kilonya 240.000. Ini 1 kilo. Kemudian ini ada Robusta. Ini saya beli dari sana, dari Puncak Petung Kriono. Petung Kriono. Nah, ini masuknya grade 3 kecil-kecil, bukan yang gede, ya. Ini grade kecil. Ini ciri khas kopi ini mocha, ya, mocha. Rasanya mocha. Mocha, ini rasanya mocha, jadi sudah kayak, ya, seperti kalau kita minum mocha ini benar-benar rasa mocha ini. Ini mocha. Ini Original ya, Pak. Original sekali, dan ada seperti rasa teh, ada seperti, karena memang setiap tempat itu memiliki karakter kopi yang berbeda-beda. Ini tumbuhnya di gunung yang berbatu, bukan bertanah subur, ya. Jadi rasanya sudah lebih baik. Nah, ini mocha, ini saya jualnya per kilonya ini 300.000. Nah, kalau ini natural, Mas. Ini natural. Kenapa saya buat natural? Karena ini produk dari petani langsung. Kalau yang tadi semua saya belinya kan dari cherry merah. Kalau ini enggak, saya beli sudah bentuk green bean. Asli dari wilayah Dari sini. petani.
petani Ini saya Jolotiko. petani yang dari Jolotiko Oh, masih dalam proses. oh, oke. Ini ngambil dari petong juga. Nah, ini jadi petani itu kan ngambilnya yang ceri merah, kuning, hijau dipetik sekaligus. Terus dijemur, biasanya langsung dijemur di atas jalan atau di atas tanah. Jadi memang rasanya ya kurang, cuma karena ini natural dari petani makanya saya sebut sebagai kopi robusta natural. Oh, iya, Ini amazing. ini kopi yang maaf paling tidak enak saya punya. Tapi kan soal harga kan tetap masih tinggi ya. Ini paling hanya 100.000 mas. Ah, Paling itu. Ya jadi sementara ini saya baru ada 5 varian. Yang keenam masih dalam proses. Kalau 1 minggu lagi jadi. Ya jadi itu memang kalau yang ini robusta dari desa kita asli, saya prosesnya full wash ya. Jadi semua ini saya proses full wash mas kopinya. Jadi harus melewati namanya full wash ya. Jadi harus dicuci full gitu ya, bukan semi wash gitu. Jadi ya, rasanya juga berpengaruh. dari kualitas kan mungkin tetap pengaruh ya Pak. Ya sangat. Oke, oke. Itu. Nah gini, kalau soal perkembangan pertanian kopi di wilayah Jolotiko itu, kalau Pak Lasno melihat itu seperti apa Pak? Atau mungkin harus perlu yang nantinya perlu diperbaiki atau gimana Pak? Ya. Jadi pola petani kopi tempat kita sementara ini masih cenderung sangat-sangat tradisional. Padahal tuh kalau dikerjakan dengan baik, hasilnya akan lebih baik. Contoh, misalnya petani itu mengambil ceri pas panen itu jangan diambil semua, tapi diambil yang sudah benar-benar masak gitu ya, yang sudah merah. Jadi yang hijau ditinggal. Tapi kan petani kita selama ini kan cari gampangnya gitu. Baik merah maupun hijau langsung dipetik sekaligus. Nah, itu yang sangat disayangkan karena kualitasnya jadi berbeda. Kemudian setelah dipanen pun harus proses pengolahannya harus benar. Misalnya harus harus dilewati dengan proses full wash supaya hasilnya lebih baik dan jangan dijemur di tanah. Harus ada jarak ya karena nanti aroma tanahnya masuk ke kopi kalau langsung dijemur di atas tanah. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi rasa. Tuh. Jadi sebenarnya potensinya sangat baik karena dari hasil para petani itu melimpah gitu. Cuma saya memang belum dikelola secara maksimal. Gitu. Nah, gini Pak, kalau soal minum kopi ya Pak, ini kan masyarakat kita khususnya di Jawa Timur kan cenderung minumnya itu yang sasetan Pak. Lah gitu lah. Terusan gimana pandangan Pak Lasno itu soal gini, kopi original atau asli kopi lah buatan dari Pak Lasno itu biar masyarakat Jolo itu ya tertarik untuk menikmatinya juga Pak. Ya. Gitu. Oke. Jadi saya itu mulai minum kopi belum lama mas. Dulu saya minum kopi ya biasa 3 in 1 Nescafe atau apa gitu. Sama. Tapi lama kelamaan lambung saya tidak kuat. Lambung saya tidak kuat apalagi saya punya mah dan punya asam lambung yang tinggi sehingga kalau bau aroma dari kopi itu aja sudah langsung mual gitu kan. Sehingga ketika itu saya lama nggak minum kopi sampai akhirnya setelah saya mulai usaha kopi pun saya belum minum kopi. Kenapa? Karena memang tidak berani karena ada image bahwa kopi itu bikin lambung sakit, kemudian tidak cocok untuk orang yang punya mah. Nah, tetapi ketika seorang teman saya yang pecinta kopi itu bilang bahwa kopi yang original itu sangat baik untuk pencernaan dan juga untuk metabolisme tubuh, maka akhirnya saya mencoba. Dan ketika saya mencoba ternyata benar dengan catatan ukuran yang tepat ya. Karena jangan sampai kopi itu kan harus kalau kita buat kopi kan juga harus ada ukurannya kan? Iya. Jangan sampai terlalu banyak kopi atau kalau terlalu banyak air ya tidak enak ya. Gitu. Nah, kenapa cenderung minum kopi saset? Karena memang kita itu cenderung masyarakat cenderungnya instan, maunya yang cepat, yang ya mau minum langsung saset. Kalau saya kan enggak, kalau mau minum harus produk dulu, memproses dari awal tuh butuh waktu yang sangat lama. Tapi kalau sudah jadi ya lebih cepat dari yang saset juga gitu kan. Kemudian memang kalau saset kan harganya lebih amit sewu ya ini lebih murah kenapa? Karena yang namanya kopi pabrikan itu ya sudah pasti tidak original lagi, ada banyak campuran-campurannya.
Jadi ya tentu harganya jauh lebih murah. Berbeda dengan kopi yang original ini ya. Ini seperti ini kan benar-benar kopi jadi memang lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya kenapa orang desa tidak mau minum kopi sendiri. Nah, itu yang menjadi keprihatinan saya, Mas. Wong Jolo Tigo kopine akeh, kopine enak, kenapa malah tidak mengolah kopi sendiri dan malah mengkonsumsi kopi yang dari luar yang amit sewu, Iya. rasanya ya jauh di bawah kopi milik kita itu kan. Oke. Oke. Nah, gini, kan tadi kan Pak Lasno itu kan berpandangan soal sumber daya kita sangat berpotensi Pak, soal wilayah gitu loh. Soal wilayah yang harus katakanlah nantinya ditanami kopi atau lain-lain itu kan masih luas. Nah, ini untuk bagaimana menurut Pak Lasno ini soal generasi muda biar ya tertarik Pak untuk bertani Pak, khususnya di kopi ini. Itu Pak. Iya. Jadi memang generasi muda itu pada dasarnya kan ingin mencari atau mendapatkan uang lebih banyak. Ketika melihat di desa, di tempat lahirnya, di tempat tinggalnya kok peluang untuk mendapatkan uang itu lebih kecil, pasti akan keluar, entah itu ke kota atau bahkan ke luar negeri untuk bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Nah, itu yang sangat disayangkan karena generasi muda itu sebetulnya kan bisa mengembangkan potensi dari sumber daya alam yang ada. Tempat kita itu sangat sangat baik untuk kopi misalnya kan, saat kopi. Nah, ketika dikerjakan dengan cara yang benar, diproses dengan cara yang benar dan bisa dijual dengan harga yang baik, artinya kan nanti para petani akan mendapatkan uang yang lebih. Ketika sudah bisa mendapatkan itu, saya yakin pemuda sebagai generasi muda tidak akan segan-segan atau tidak akan sungkan untuk menjadi seorang petani kopi. Itu yang menjadi harapan saya supaya nanti bisa dikembangkan baik dalam kelompok-kelompok tani kopi maupun yang sekarang masih generasi muda itu untuk bisa terlibat membangun desa kita, memajukan desa kita dengan sumber daya alam yang ada didukung dengan sumber daya manusianya. Apalagi sekarang kan ada banyak sarjana-sarjana pertaniannya. Ya Teman Pak, kita ya. itu siapa? Mas Tio ya. Mas Tio. Oh, itu sarjana pertanian, Mas Imam sarjana pertanian. Nah, mereka harus kita berdayakan sebagai motivator, sebagai mentor dalam pertanian gitu kan. Jadi nanti kita akan usahakan supaya bisa merekrut generasi muda untuk memberdayakan desa. Nah, oke. Itu Mas Tio, apa yang dikatakan Pak Rono itu harus menjadi pegangan dan PR. Ya kan? Ingat itu. Ya. Nah, gini Pak. Ini kan waktu kan sudah malam. Nah, ini Nggak apa-apa Mas, kalau orang ngopi itu kalau malam tuh semakin nikmat. semakin nikmat. Moga sambil minum. Iya Pak. Oke. Ya. Nah, gini, mungkin nanti juga ada pertanyaan dua lagi sekitarnya ya gitu. Nah, ini Mau 2, mau 10, monggo. wah, luar biasa. Silakan. Mas. Selama sama bisa menjawab saya jawab, kalau tidak ya nanti saya tak cari di bak. Gini. Ngomong-ngomong ya Pak, Ya. makna kopi menurut Pak Lasno itu seperti apa sih? Ya, kopi itu ada 2 filosofi. Kalau kopi dalam filosofi Jawanya itu kan kopen, artinya asal kopi itu di kopen itu kan artinya terawat ya. Terawat. Asal terawat itu bisa merawat si pemiliknya gitu. Dan kopinya itu bisa merawat. Jadi memang kopi itu harus dirawat sejak dari tanam. Namanya dari kopi itu kopen harus dirawat. Bahkan sampai sudah berbuah pun harus tetap dirawat dengan baik. Nah, itu filosofi kopinya itu adalah pertama kopen artinya harus dirawat dengan sungguh-sungguh sehingga nanti bisa memberikan perawatan kepada yang memiliki lahan kopi itu. Berarti bersinergi ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kopi itu kopi itu ngopi. Orang ngopi itu ngolah pikir. Nah, ketika orang-orang itu jenuh dengan pekerjaan, bahkan mungkin sedang masa-masa stressing yang cukup berat, entah karena pekerjaan, entah karena studi, entah karena keluarga atau apapun, maka
kebanyakan orang itu kan mencari tempat-tempat yang santai, yang rileks, di situ sambil minum kopi. Dan ketika sambil minum kopi kan ngolah pikir Iya. untuk bisa menghasilkan sebuah inspirasi. Tidak tidak terkecuali juga para jomblo, Oh, jomblowati oh iya juga Pak. menyukai kopi. Hmm. Kenapa? Dengan ngopi itu ya biar dalam kesendiriannya itu bisa mencari inspirasi dan syukur-syukur nanti di tempat ngopinya itu sesama jomblo akan ketemu dan akhirnya tidak jomblo lagi gitu loh Mas. Itu filosofi kopi. Oh iya Pak. Amazing berarti Pak. Berarti makna kopi itu luas sekali ya Pak ya Pak. Ya, sangat luas. Luas dan memiliki arti yang banyak. Ya. Luar biasa. Ini Pak, mungkin untuk pertanyaan terakhirnya, kalau ini kan nggak pertanyaan ya Pak, ini ya dari Pak Lasno pesan dan kesannya untuk warga Jolotigo ini soal biar ya minat di kopi itu Pak, biar Ya. kopi itu bisa benar-benar menjadi sebuah apa ya Pak, ya apa penghasilannya ya Pak, penghasilan mungkin ya monggo lah. Ya. Harapan saya kemudian pesan saya kepada para petani kopi, tekunilah sebagai seorang petani kopi, kerjakan dengan baik sampai akhirnya kopi itu memberikan hasil yang baik. Dan juga kopi itu harus diperlakukan dengan baik sehingga benar-benar bisa memberikan penghidupan yang baik. Ya, harus didukung juga. Mari kita orang-orang Jolotigo minumlah kopi buatan kita sendiri, milik kita sendiri. Sehingga yang pertama kita bisa menikmati kenikmatan kopi kita. Yang kedua, para petani kopi itu nanti akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik karena kalau kita punya produk yang baik, kenapa kita harus mengambil produk yang kurang baik begitu. Sehingga ya kita harus lagi seperti tadi Panjenengan katakan harus bersinergi. Ada produsen, ada konsumen. Nah, kita orang-orang Jolotigo mari ada yang menjadi produsennya, ada yang menjadi konsumennya begitu Mas. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan lagi selagi saya bisa memberikan jawaban. Kalau gini Pak, apa yang sudah Pak Lasno ya presentasikan lah tadi itu, kalau menurut saya itu luar biasa sekali Pak. Jadi dari segi bagaimana nilai kopi itu dan langsung ke dari segi ekonominya itu gitu loh Pak. Nah ini netizen mungkin satu kali lagi ya pertanyaan untuk Pak Lasno. Nah gimana ini Pak? Ini mungkin terakhir Pak. Ini bagaimana cara Pak Lasno itu kedepannya biar kopi di Jolotigo itu bisa bersaing dari wilayah lain Pak. Oke. Jadi kita sebagai orang-orang yang bergerak dalam bidang kopi tentunya kita harus mengikuti mekanisme dan regulasi perkopian yang baik. Misalnya kita sebagai warga negara ya kita harus taat. Kita misalnya membuat kopi ini harus ada perizinan ya kita harus ngurus perizinannya. Kalau kita sudah punya perizinan, kita nanti sudah punya kemasan yang baik, ya kita berani bersaing lah. Kalau belum punya kemasan yang baik, masih kemasan pakai bungkus kresek ya enggak mungkin kita berani bersaing dengan yang kemasan baik. Jadi ya kita kalau mau bersaing ya sama-sama gitu kan. Kita harus berani mengikuti permainan yang ada. Kalau dari rasa kita berani bersaing. Contoh ya. Ini yang wine kopi ini. Ini yang saya jual ini, yang sudah saya produk ini. Ini berani bersaing dengan produk-produk yang sudah ada di luar sana yang 1 kilonya 550.000. Wow. Dan ternyata ketika teman-teman saya menerima kopi dari saya dan mengakui bahwa ini memang lebih enak dari yang sudah beredar di pasaran juga. Artinya kita beranilah bersaing di pasaran gitu. Bersaing di tempat para pecinta kopi kalau asal kita memperhatikan kualitasnya. Jadi sekali gini, untuk kita bisa memperkenalkan produk kopi Jolotigo kepada orang lain, bahkan kepada dunia luar, ya kita harus mengikuti mekanismenya. Yang pertama dengan perizinannya mungkin kita perlu berbadan hukum ya. Berbadan hukum itu harus supaya kita memang secara legalitas punya. Yang kedua, bagaimana kita akan bersaing kalau kita sendiri masih embrio, mereka sudah
dewasa Iya, ya. Nah, iya, gitu. ya jadi kita harus sama. Kalaupun kita MBO bertahap berjalan tahap demi tahap mengikuti permainan yang ada dalam dunia perkopian. Mas. Berkopian iya. Jadi kita jangan merasa wah nanti dari Joltikon tidak bisa. Pasti bisa, tetapi dengan catatan kita harus tekun, kemudian kita harus berani mengolah dengan sebaik-baiknya, pasti bisa. Iya. Embrio itu masih mending Pak zigot. Ya, posisi kan. Zigot malah Ya, biasa ya, ya. gitu. Sebenarnya ini Pak, saya pingin sekali tanya-tanya ya, lebih banyak lagi sih Pak. Nah ini kan mungkin terkendala ya, kalau terkendala sih enggak sih Pak, mungkin soal durasi ya Pak. Ya. Ini ya kan luar biasa sekali ini Pak. Ini luar biasa dan matur nuwun Pak. Oke, Matur nuwun ya, Pak. sama-sama. Ya. Sering-seringlah datang ke sini untuk menikmati kopi Ali Jolotigo. Oke, Jangan oke. hanya menikmati kopi saset. Oke, Ya. siap. Kopi Jolotigo lebih enak dari kopi saset, Mas. Oke, siap, Oke. siap. Oke. Ya. Teman-teman, apa yang saya sudah bicarakan dengan Pak Lasno semoga bermanfaat, dan yang sekali lagi saya tekankan adalah semoga Pak Lasno ini bisa memberi contoh buat generasi muda dan khususnya warga Desa Jolotigo. Ya. Dan cukup sekian dari saya sama Pak Lasno. Tapi jangan lupa Markipi, mari kita ngopi. Nah, itu. Jangan lupa lagi, Pak. Like, komen, dan subscribe. Jangan lupa lagi share. Tuh. Mungkin dari saya. Selamat malam, teman-teman, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.